Lanjutkan presentasi desain proteksi korosi kemarin. Yuk, silakan. Ya, silakan yang presentasi kemarin. Nah, sebentar Pak, masih dihubungin dari kelompok yang terkait. Maaf Pak, izin share screen.
Berapa? Izin share screen. Alfi, Pak. Sudah bisa? Di review dari kemarin, Vi. Yang dari jaringan gas pipa. Nah ini, oke. Nah. Ya, wes ini. Dibesarin dikit. Ya, silakan. Oke Pak, izin ini Pak. Ini kemarin sebenarnya udah agak jauh sedikit Pak, sampai yang tabel. Ya, di review. Oh ya Pak, siap-siap. Apa yang harus dilakukan pertama kali, gitu loh. Oh iya. Oke, jadi untuk dalam hal computations-nya, di sini yang pertama adalah menemukan total outside area dari pipanya di tabel 41 sesuai dengan tabel 41. Nah, ini total area of pipe in square feet. Boleh tolong turun lagi, Vi, sebentar. Menurutmu itu kenapa itu? Kamu harus ngitung itu dulu. Karena kan untuk melindungi semua pipanya, jadi supaya tahu kayak berapa yang harus dilindungi, jadi harus ngitung itunya dulu Pak. Jadi total area dari pipa in square feet. Jadi itu kamu melindungi kulitnya itu loh. Maksudnya paham ya? Iya. Oke, ya silakan. Iya, jadi untuk total Terus area misalnya di situ pipe area per feet-nya gimana ngitungnya? pipe length dikali pipe area sehingga Kan nanti pipe area pipe per area. feet-nya itu loh. Ya. Gimana ngitungnya? Pipe area per feet itu gimana caranya? Oke, jadi nanti di soalnya tuh kita tahu pipe size-nya. Nah, itu loh ngitung pipe Iya, Pak. area. 600 dikali 0,916. Nanti hasilnya 549. Tabel kolom ketiga itu loh. Ngelamun nih. Kolom ketiga itu apa? Pipe area square feet. Nah, ya iku hitungan ya apa caranya? .550 dibagi 600 Pak, apa seperti itu? Gimana caranya? Kalau dari perhitungan itu 550 dibagi 600. Persamaannya gimana nanti itu? Kalau saya pengen punya pipa 2 inch. Gampang banget kok itu. Yang lainnya silakan menambahkan gimana cara ngitungnya ini. Jadi kalau dari pipanya kan 2 inci. Nah, berarti dari pipa kreanya nanti tuh
pipa area yang sebelah kanan, skip itu nanti dibagi inci sama panjang pipanya. Nah, coba hitungan oret-oretan gitu. Saya pengen kalian bisa buktikan itu. Ini gunanya mereview, ya. Saya nggak noted, Pak. Ya wes, karepmu wes, oret-oretan dulu nanti ditampilkan. Oret-oret nanti ditampilkan. Yang kertas itu loh untuk tampil no. Foto. Contoh wes pembuktian itu, misalnya kamu punya satu ya apa? Ya sembarang wes itu pipa size berapa lah itu. Mau 2 in silakan. Itu kan pipe area per feet-nya itu kan adalah 0,622 itu ya. Itu dari mana sebenarnya? Semua harus ikut cobaan di situ. Satu kelas sudah ada yang bisa buktikan dari mana nilai 0,622 itu? Halo? Ya, silakan. Ayo satu kelas, Stella dibantu ini kok nggak ada yang bisa jawab 0,622 dari mana? Iya Pak, saya juga masih mencari. Mungkin 933 dibagi 1.500 Pak. Oh. Gampang itu loh. Kamu itu ngitung berapa luas permukaan pipa ya sepanjang 1 feet gitu loh maksudnya. Masa kayak sore nggak wah. Itu kan keliling kalian panjangnya pipa lah mari ketemu si Mbak Yu Mas kira wah. Coba Anda kalian nggak ngerti meneng aja. Nah, permisi Pak, itu sebenarnya 933 dibagi 1.500 itu biar tahu per feet-nya tuh. Mungkin ya. Itu kan diketahuinya yang 1.500 jadinya kalau misalkan kita mencari yang per feet-nya itu berapa ya? Nggak ada kaitannya dengan 1.500 itu. Nggak ada kaitannya. Kalau kamu ngitung pipe area-nya, square feet-nya itu baru 1.500 dikali 0,622.
Saya pertanyaannya ini, dari mana angka 0,622 itu? Nih, sering presentasi itu ya harus gitu. Nggak ngomong tok. Buktikan, oret-oreton. Kalian malas gitu loh. Mumpung kalian ini masih semester awal, dirubah. Stop baterai aku ini mahasiswa ITS ini loh. Tobat. Kamu bukan mahasiswa swasta ini. Ya, bersyukur kamu masuk ITS. Ya, perlakukan kamu sebagai mahasiswa ITS, bukan mahasiswa swasta itu loh. Iku hitungan itu per feet itu loh. Sepanjang 1 feet pipa itu dengan ukuran 2 inch itu berapa luasannya? Kulite itu hitungan kulite. Kulite pipa itu loh hitungan. Berhenti di sini aja wes. Perhitungannya mungkin ada di halaman 23, bisa di scroll ke bawah. Nah itu yang itu dikalikan. Ayo kalau no. Sebentar Pak, itu sebenarnya udah ada perhitungan komputasinya, cuma agak bulat itu Pak di PDF-nya. Mungkin ono lo carane opo, mosok ngono gak iso rek. Iki SMA iki ngitung ngono tok iki. SMA. Balik SMA wis gak usah kuliah ini. SMA iki hitungan kuliah lho. Mosok gak iso rek. Wes golek ono. Pipa 2 inch itu. 2 inch itu namanya apa kalau pipa itu? 2 inch itu namanya apa? Balik ke atas. Ukuran pipa. Bahasa Inggrisnya apa di situ? Pipe size. Ngawur. Naik lagi. Balik ke sana lagi, ke atas itu loh. Kalau no tulisannya nominal size. Bianan sudah tak ajari tuh dulu awal-awal itu loh desain pipa. Nominal size itu 1,5. Nah, wes itu. Kalau nominal size-nya 2 inch, kalau ono UD-nya itu berapa? UD-nya berapa untuk 2 inch itu? sebentar Pak, mau lihat appendix di Gencoplis untuk menghitung OD dan lainnya. Dulu waktu desain iku lo pipo kan ono iku PDF tak berikan. Ono nominal size, schedule lengkap itu.
Kalau Genco Plus itu terbatas. Ada PDF yang tak berikan ke kalian itu loh. Pak, ini dapatnya untuk yang OD atau outside diameter itu untuk 2 inch 2,375, Pak. Untuk yang schedule 40. Cek. Iya. Coba ya, kamu bayang nih pipa ini, ya. Bayangin pipa itu. Saya punya schedule 40, 60, 80 gitu ya. Fokus ya. Kamu punya 40, 60, 80, 160, XSS gitu ya. Sampai di sana misalnya gitu. Yang berubah itu apanya? ID-nya, inside diameternya, atau OD-nya. Dilihat dulu tabelnya itu. Kalau OD ini biasa, kalau saya lihat dari tabel itu OD-nya sama Pak, tapi kalau inside diameternya yang berbeda Pak. Untuk schedule tiap schedule itu Pak. Oh, makanya kalian lihat sesuatu itu diperhatikan dengan seksama. Diperhatikan ya, disayangi. Ini ilmu ya, ilmu ini ya. Ojo bosen ya. Apa mana alergi moco ya. Di mosok tadi jawaban OD-nya sekian untuk schedule 40. Gak ngono mocone, Mbak. Ya, gak gitu. OD itu tetap ya, berapapun schedule numbermu. Nah, sekarang kan misalkan OD-nya berubah-berubah ya, kamu susah nyambung pipo itu. Ya, piponya ono gede, kemudian kecil, ya opo itu. Nah, fitting pipa itu dikondisikan yang sama itu OD-nya, sehingga kamu itu lihat, oh tetap ya gitu ya. Yang berubah idenya, nah itu nggak kelihatan kamu di luar itu. Maksudnya paham nggak nih kamu nyambung pipo itu loh, kan podo tuh itu jobone. Maksudnya paham nggak ini semuanya ini? Nah, Paham Pak. yes. Nah, kamu sudah tahu OD ya, sekian inch misalnya itu. Bagaimana kamu ngitung luasan area ya per 1 feet itu? Menurutmu ya apa? Saya punya panjang pipa 1 meter, hitungan luasan kulitnya wis gitu loh. Masa ngono kayak ngerti deh. Wis dipancing-pancing loh itu.
Seharusnya itu outside diameter kurangi inside diameter terus dikalikan 1 meter itu, Pak. Walah, Rer. Ngendes aku dari mahasiswa kok ngene iki, Rer. Stella. Ayo, yang belajar MTK itu loh. Yang dulu belajar MTK di awal-awal. Ayo, kau ngitung luasannya apa itu? Yang tegak lurus itu misalnya dengan ya, entah itu momentum atau energi fluxnya itu. Pertanyaan saya gampang ini wes. Yang disebut luasan itu ya, itu apakah lingkaran itu atau justru kamu itu ngitung kelilingnya gitu loh. Seharusnya kelilingnya. Iya. Iya, Rek. Melek iki kan niku mahasiswa masa. Oh, mau ngisi-ngisi nih mahasiswa tekim kok kayak entut ini. Yes. Bangun pabrik ngitung ngene gak becus lah. Allahu Akbar, semprul kelasmu ini. Ya, dihitung apa nih? Luasan lingkaran apa kelilingnya itu? Yang mana? Saya mau hitung yang mana? Kelilingnya apa luasan lingkarannya itu? Seharusnya sih luas selimut itu Pak pakai 2 pi r kuadrat 2 pi r dalam kurung r plus t. R-nya itu diperoleh dari OD dikurangi inside diameter. Nanti T-nya itu dari diketahui mendem wano. Wes mabuk cengur awakmu ini jawabmu ini. Ayo tak melek ya. Cari ini kulit toh. Ono tak kaitannya sama dikurangi mbak ide-ide barang itu? Ada tak kaitannya? Pertanyaan saya detailkan lagi gini. Gak paham diskusi kalian ini dipancing gak paham. Kalau keliling misalnya itu ya keliling. Ya. Itu sing kamu cek itu OD-nya atau ID-nya wes ngono loh. Iya, Pak. Alfi mana Alfi ini? Dicek D-nya, Pak. D. Ayo, sudah ketemu belum?
ketemu Pak, Pi dikalikan offset diameter itu Pak. Ya Pak ya Pak. Jadinya itu kan itu untuk saya ngambilnya 2 inci. 2 inci itu kalau dilihat di tabel itu offset diameternya 60,3 mm. Saya ubah ke feet ketemunya 0,1978346. Itu terus dikalikan pi-nya ketemunya 0,6212. Itu Pak. Terus karena pembulatan mungkin jadi 0,622 seperti itu Pak. Atau mungkin saya annotate itu Pak. Ya silakan. Oke. Ini 2 inci. Ini saya lihat itu nilainya. Oke, ya. Nilainya 60,3. Ini milimeter. Saya ubah ke feet. Itu ketemunya 0,197. Bentar, kayaknya ditulis aja sih. 0,197 feet. Habis itu untuk mencari pipe areanya tuh pi dikalikan offset diameternya. Pi-nya itu 3,14 dikalikan 0,197. Itu ketemunya 0,622. Nah, oke, ono kaitannya sama inset diameter enggak menurutmu? Ada kaitannya enggak dengan inset diameter? Ada kaitannya dengan inset diameter? Permisi Pak, tadi keputus-putus, kenapa ya Pak? Ada kaitannya enggak dengan inset diameter? Tidak ada sama sekali Pak, cuma menghitung offset diameternya saja. Benar gak kamu ngomong tadi dikurangi inset diameter? Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, saya kira itu harus dikurangi inset diameter. Jadi kalau misalkan dikurangi inset diameter itu lebih spesifik, kalau misalkan soal yang dimintanya ada schedule 20, 40, 5 dan segala macam. Kalau kaitannya sama inset diameter nggak ada sama sekali. Wes. Jadi kamu ya apapun mata kuliah kalian, ya saya nasihati kalian ini ya. Nasihat ini nggak ada gunanya ini. Nasihat ini nggak ada gunanya kalau kamu nggak tobat, nggak berubah ya. Nek belajar iku ojo kesusu, ya ojo keburu-buru. Bacaan dulu di situ. Nek ono gak ngerti langsung kamu itu golek ono di situ. Ya jangan putus asa. Sini sing sopo di kelas ini kan ada ketua kelasnya ini. Stella mana Stella? Hadir Pak. Ya. Misalnya kamu kan ikut kelas MTK, wingi lo kuliah Laplace Laplace transform. Menurut kamu saya ngajari lambat apa cepat wingi itu, Pak? Menurutmu gimana? Tidak cepat sih Pak. Pelan-pelan, step by step. Pelan. Ini juga demikian, ya. Ini review itu mereview setiap kali kelas saya itu tak coba, kamu itu tak review. Kue itu wis dong atau enggak, sudah ngerti atau enggak ya. Ingat kamu itu desain pabrik nanti ya. Bukan desain warung sak karepe, enggak ini. Desain pabrik, Rek. Ya. Desain pabrik, ya itu mass production itu ya, mass production. Hati-hati di sana. Oke, ini dihapus. Silakan dilanjut. Kemudian untuk kolom keempat, pipe area itu gimana caranya? Misalnya 933 itu, gampang lah itu.
Itu 1.500 dikali 0,622 Pak. Jadi pipeline-nya Nah, dikali. baru muncul di 500-nya ini. Part area per feet-nya ini nggak ada sangkut pautnya dengan pipeline itu, paham? Iya Pak. Oke, wes. Ini dipahami kenapa harus ngitung A-nya itu, ya. Karena itu tadi yang potensi kena korosi, oke, ya, dari fluida luarnya. Kemudian dari menurutmu kalian korosi yang di sini ini mikirnya ini disebabkan dari korosi apa sih menurutmu? Mungkin bisa dilihatkan halaman sebelumnya, Pak. Alfi. Nah, di situ ada average soil resistivity. Soil itu artinya tanah, Pak. Jadi kan pipa gas itu kebanyakan ditanam di bawah tanah. Jadinya kemungkinan tanahnya itu kan sering kena hujan dan segala macam, dan airnya itu terserap di tanah dan mengenai pipanya, jadinya cepat korosi itu, Pak. Lah iya, penyebab korosinya ini eksternal atau internal menurutmu? Eksternal, Pak, kalau menurut saya, Pak. Nah, itu dari fluida ya, fluida. Jadi tanah itu ada konduktivitas maupun resistivitasnya itu ya di situ. Ya, ini berkaitan dengan proteksi pipa ya, proteksi pipa terhadap ya gangguan eksternal. Ya itu mau korosine misalkan itu di dalam tanah, bahkan di atas tanah pun itu juga ada apa? Ya perhitungan seperti ini juga nanti ya. Ada nggak sih menurutmu pipa itu ditanam diletakkan di atas tanah? Menurutmu ada nggak? Bagaimana, Pak? Agak putus-putus di saya. Aduh. Ya sudah, kita lewati aja ya. Jadi nek kalau di PowerPoint yang saya berikan dulu ya untuk ngitung pipa ya, itu ada yang memperhatikan ya corrosion allowance. Masih ingat nggak?
Yang besar ketebalan yang harus ditambahkan itu Bapak. Nah, itu corrosion allowance ya. Kamu lihat kan perbedaannya corrosion allowance di situ berdasarkan apa? Thickness ya Pak. Berdasarkan thickness ya Pak. Kelihatan corrosion allowance itu keterangannya apa di situ? Kelihatan PowerPoint desain pipa saya gitu loh, Mas. Silakan dimatikan dulu. SME B318 with corrosion factor included. Ya, dilihat dulu. Ya. Jadi, percayalah sama saya, percaya ya. Percaya sama saya. Nek pada saat belajar, jangan keburu-buru, percaya sama saya. Jangan keburu-buru, pendeli orang dhisik ngono lho, Rek. Ojo gampang bosen membaca. Jangan gampang bosen nek di situ itu. Ya. Kelihatan misalnya ini allowance stress, allowance apa? Corrosion allowance ya. Di situ ada SWIT, ada SOR ya. Nah, ini fokus di sini ya. SWIT dan SOR ya. Itu berarti fluida di internal atau fluida di eksternal menurut kalian? Ini internal Pak, Nah, berdasarkan dari jenis gasnya. nah, itu gasmu sendiri ya, Ya, ini kamu lihatan ya, kalau desain ini, ya desain yang ini kita memperhatikan jenis fluidanya, luar biasa. Zaman Bahlul biyen itu loh, orang-orang lebih cerdas dari kalian ini. Zaman Bahlul itu, orang-orang kamu tetek bengek, nyusu itu, orang-orang wis nemu kayak gini ini ya. Tinggal kamu baca aja loh, kok mau males ya arek ini. Baca ngono lho, ojo bosen-bosen moco iku. Kamu nek nyekel HP kan bisa berjam-jam itu. Sekarang dirubah, bukaan bukumu. Ini lihatan di situ ada 3 inch, ada 4 inch. Pada saat kalau mendesain ini, yang kita perhatikan adalah kondisi fluida internal. Wes iku ya. Jadi faktor-faktor korosi yang disebabkan oleh faktor internal.
pada saat kita membicarakan korosi yang tadi itu faktor eksternal ya. Oke, yang ini misalkan korosi karena faktor internal sudah dipelajari di misalnya B31 ini ya. Ini sebentar ada telepon bentar. Silakan dilanjut PowerPoint-nya.
Pak, untuk yang kedua, nanti boleh agak naik sedikit. Yang Oke. kedua. Bentar ya. Jadi Iya, kalau Pak. yang luar tadi itu OD-nya. OD-nya kok nggak ID-nya? Jawabannya adalah kenapa, Rek? Kok OD-nya yang dihitung itu, kok nggak ID-nya gitu? Karena yang mau dilapisi lapisan luarnya, Pak. Jadi tetap pakai OD-nya untuk masuk ke rumusnya itu. Dipikir meneh. Data basisnya di atas itu, datanya itu ada keterangan fluida, gasnya gitu ya, ataukah justru eksternalnya, misalnya gitu. Coba dipikir meneh. Bubur? Terus apa? Yang berkantor, Pak. Oh, ini mau tak? Kayak konsumsinya Kemhan itu? Oh, enggak. Oh, berarti Kemhan kurang mau kan tadi udah dipesan tuh, Kemhan tadi. Oh, enggak tahu itu, Pak. Ini sama Pak. Oh, alah, iya. Ayo, gimana? Kalau dari yang di atas itu ada soil resistivity dan data-data yang lainnya, berarti informasinya disebabkan oleh eksternal, Pak. Ini ada minuman ini, sob, kira. Minuman di kulkas. Nah, bilangnya apa juga? Ini kan kemarin, kita juga ketinggalan minyak saya. Karena sih belum lupa. Kan gini bisa apa-apa. Ya, sama dah. Cuma saya ke itu. Mobil saya. Ya, bahasa caranya Pak. Kan semuanya bukan. Benar. Saya dulu aja ini. Takut anak kecil. Ngantar saya. Oh iya, wes ngantar saya Pak. Sampai ngangkat kilo itu. Masih gini. Kontrakan. Ya kan di Nasdaq. Ya, di Desbrom sudah di mobilnya Pak Andika, sekarang mau dibawa ke Nasdaq. Ya ini ada apa ya? Berarti kita mau di Nasdaq aja ya? Ya. Ya, jadi kali ini ya kalian melindungi ya. Anak masker nggak ini? Belum ada beli. Kurang tuh kantor. Ya, ini ada tamu dari Kementerian ini, Kementerian Pertahanan. Oke, kita kembali agak fokus lagi ya. Perhitungan di sini proteksi korosi ini fokus ya. Itu berkaitan dengan faktor eksternal atau internal, menurut kalian? Baik, Pak. Untuk yang berhubungan itu faktor eksternal karena yang kan ini tipe galvanik ya, Pak. Jadi dia tuh akan melindungi dari kayak gangguan luar gitu. Di sini ada soil resistivity, kemudian misal seperti itu ya. Nanti ya, kalau impress current itu
Ya, impress current itu berarti nggak melindungi dari faktor eksternal gitu, tak maksudnya? Oh, melindungi juga dari faktor eksternal, Pak. Tapi dalam hal ini, Makanya ya, kamu jawab itu keliru. Dirasa nemen ya. Ya, sesibuk saya apa pun ini, tak rungokno kamu ya. Tak cerna jawaban. Yuk, gimana diulangi lagi? Baik Pak, untuk data yang di atas itu sebenarnya dari soalnya dapat data kayak average soil resistivity dan lain-lain itu mengarahnya dari Nah, kalau kita membicarakan sakrifisial ya, kemudian impress current ya, itu yang membedakan di mananya kemarin? Sampai tinggal dibuka aja. Current density sama Nah, sama apa? Ya, silakan. Jadi diresapi dulu ya. Ada sakrifisial, ada yang impress ya. Sakrifisial, impress mostly dibedakan dari kebutuhan current density ya maupun resistivitasnya. Nanti Anda membicarakan resistivitas itu tidak hanya dari laut ya, tapi juga di tanah seperti itu. Nah, perhitungan di sini, ya perhitungan desain ini memperhatikan mostly adalah faktor eksternal. Lu yang internal gimana Pak? Sudah ada di awal kamu bicarakan apa tadi? Kalau di dalam bicara corrosion allowance gitu loh. Nah, jadi kuliahmu ini enggak terpisah-pisah gitu loh. Enggak tumpang tindih ya. Jadi saat kita membicarakan proteksi ini, yang dilihat itu OD-nya ya. Enggak ada sangkut pautnya kamu membicarakan schedule itu enggak ada. Schedule tadi itu sudah diperhatikan di dalam desain ASME tadi itu B318. Paham semuanya? Paham, Mbak. Ya. Jadi ojo kesusu nek moco mbek sinau itu ojo kesusu. Silakan dilanjut. Baik Pak, untuk yang tadi nomor 1 kan sudah, sekarang masuk ke nomor 2 dari turun. Ya, itu ada find the area of the pipe. Sebentar Pak. Find the area of bare pipe to be protected cathodically based on 90% coating efficiency. Terus di situ dapat rumusnya A sama dengan 4288 kali 0,1. Kan? Sudah tamunya udah datang. Bawa Mercy, beliaunya. Parkir dulu. Iya, parkir dulu. Oh, saya tak turun aja, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, tarik dulu. Ya, turun. Oke, udah matikan aja. Meeting.
Gimana? Turun ke bawah. Ya, untuk yang setelahnya nomor 3 itu ada find the maximum protective current required based on 2 milliampere per square foot of bare metal. Dari rumusnya itu kita dapat I sama dengan 2 dikali 429. Maka I-nya nanti hasilnya 858 miliampere atau 0,858 ampere, Pak. Ya, terus. Yang keempat, kita perlu mengetahui berat dari material anoda yang dibutuhkan sesuai dengan maksimum current requirement dan 15 tahun pemakaian yang dari datanya itu, maka digunakan persamaan 41. W sama dengan YSI per E. Nah, Y itu year, jadi di sini 15 tahun, S-nya itu 8,8 pounds per ampere year, I adalah arusnya 0,858 ampere, I-nya 0,50, itu merupakan efisiensi. Nah, kemudian setelah kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan bahwa W-nya adalah 227 pound. Nah, kita perlu mengetahui pula bahwa 227 pound ini itu based on an output current of 0,86 ampere untuk cathodic protection system full design life 15 tahun. Nah, di sini ada limitasi yang benar-benar strict. Jadi strictly speaking, ini bukan true condition karena current output after new installation is much less due to the high coating efficiency. The average current requirement at first may be as low as 0.03 milliampere per square foot of pipe. Nah, kemudian di nomor 5 itu kita perlu menemukan current output to ground for a single 17 pound standard package magnesium anoda yang menggunakan persamaan 42, di mana I sama dengan CFY per P. Nah, di mana C-nya adalah konstanta 120.000 konstan for well coated structure. Jadi konstanta dari struktur yang akan di coating secara keseluruhan menggunakan magnesium. Nah, F kecil ini nilainya 1, jadi 1.00. Y-nya adalah sama juga 1,00. P-nya adalah 4.500 ohm cm. Nilai dari F atau galvanic anode size factor, Y struktur potential factor, itu telah didapatkan dari technical literatur. Jadi bisa referensi ke sana dan langsung dimasukkan ke rumus. Maka ketika kita sudah mendapatkan semua angka-angkanya, dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan 26,7 miliampere. Nah, karena seluruh strukturnya itu well coated, anoda spacing akan relatively large atau akan secara relatif itu cukup large, cukup besar, seperti itu. Terus untuk yang di nomor 6-nya adalah kita perlu menemukan number of anoda atau N yang dibutuhkan. Dan ini bisa didapatkan dari equation 4.3. Nah, dapatnya itu dari rumus N sama dengan I besar per I kecil. Nah, I besar ini merupakan kebutuhan arus. Jadi I-nya itu 858 miliampere. Dan I kecilnya itu adalah 26,7 miliampere. Sehingga ketika langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, didapatkan N-nya adalah 32,1. Maka dari itu 32,1 akan menggunakan 32 anoda. Yang nomor 7 boleh agak turun, Alfi, scroll down. Oke, terima kasih. Kita akan yang A, pipe area protected by one anoda. Jadi karena area maka luas, A besar itu merupakan simbol dari luas, berarti 4288 per 32. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah 134 square feet per anoda. Sedangkan yang B kita perlu mendapatkan anoda division itu sesuai dengan tabel 4.2 yang di bawah, tabel dimensions for finding anoda division itu bisa dilihat seperti pada layar.
Ya, saya kira nanti butuh satu kali pertemuan lagi ya. Saya kira mungkin nanti ini nanti bahas yang impress current itu. Silakan Stella dicarikan waktunya ya. Baik, Pak. Ya, baik. Kuliah hari ini bisa kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.